Kelas maya, virtual class, adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa, di mana pengajar menyediakan bahan ajaran dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kelas maya menyediakan fasilitas untuk pengajar untuk mengunggah bahan ajar sehingga bisa diunduh langsung oleh siswa yang tergabung di dalam tersebut. Perbedaan kelas maya dengan kelas biasa terletak pada keterbatasan komunikasi karena tidak terjadi tatap muka secara langsung. Di dalam virtual class, kemajuan proses belajar bisa dipantau oleh guru, siswa, bahkan orang tua siswa. Virtual class bisa digunakan untuk menunjang kelas tatap muka dan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh murid dengan guru. Jenis-jenis kelas maya. Perangkat lunak pendukung kelas maya pada umumnya berbasis web. Berikut ini penjelasannya. 1. Learning Management System (LMS). LMS merupakan software yang digunakan untuk perencanaan pengiriman serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, materi, dan itu semua berjalan dengan menggunakan internet atau online. Aplikasi LMS dibagi menjadi dua, yaitu LMS proprietary seperti Saba Software, Apex Learning, Blackboard, Intralin, SAP Enterprise Learning. LMS open source seperti Atutor, Dokeos, .lrn, Freestyle Learning, Ilias, OnKapa, Moodle, OpenAccess, OpenUse, Sakai, Spaghetti Learning. 2. Learning Content Management System (LCMS). LCMS ini terdiri dari Subject Matter Expert, Instructional Designer, Graphic Artist, Web Developers. LCMS bekerja untuk membuat, memperbarui, mempublikasikan, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. Selain itu, LCMS juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang spesifik, misalnya artikel, panduan, dan brosur penjualan. LCMS bisa berisi file komputer yang berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan isi website. Contoh LCMS diantaranya Claroland, Eduqueo Solution. 3. Social Learning Network (SLN). SLN merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS. SLN digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Karena skala sosial yang lebih besar, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada peserta. Walaupun tidak semua peserta. Contoh aplikasi SLN yang populer adalah Edmodo. Tujuan dari kelas maya. Tujuan mengapa virtual class dibentuk adalah untuk 1. Menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. 2. Meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. 3. Lebih memaksimalkan
kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Manfaat kelas maya. Berikut manfaat yang bisa didapat. 1. Materi lebih luas dan beragam. 2. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. 3. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. 4. Mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar. Menghemat kertas. 6. Peduli global warming. Jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar. 7. Mendeteksi kopas. 8. Konektivitas. Selama kamu terhubung ke internet, maka tidak akan sulit untuk mendapat informasi. Bisa dibilang juga e-learning atau kelas maya dapat berfungsi sebagai berikut. Penambahan atau pengayaan pembelajaran. Suplemen, pengganti sebagian pembelajaran, komplement, pengganti seluruh pembelajaran, replacement. Fitur kelas maya. Virtual kelas maya mempunyai fitur-fitur yang menarik dan tentunya memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Fitur tersebut seperti 1. Konten yang terkait relevan dengan tujuan belajar. 2. Menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh dan praktek untuk membantu siswa belajar. 3. Menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. 4. Pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur sinkronus maupun secara individu atau otodidak asinkronus. 5. Menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Kelebihan dan kekurangan kelas maya. Keuntungan pembelajaran melalui kelas maya. Lebih menarik proses pembelajaran karena interaktif dan fleksibel. Siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai. Guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Kekurangan kelas maya. Di balik kelebihannya yang banyak, juga terdapat kekurangan dari kelas maya, diantaranya yaitu siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet karena kelas maya berbasis web. Tapi terkadang siswa lebih asik bermain internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan. Proses belajar yang individu atau sendiri sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Apabila siswa tidak berhati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa tersebut. Untuk anak SD, penggunaan internet yang proporsional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan bersifat manual yang menulis, menghitung, dan menggambar. Membutuhkan spesifikasi hardware, software, sekaligus jaringan internet yang memadai. Komponen pendukung kelas maya. Setidaknya harus ada 5 komponen di bawah ini mendukung kelas maya agar bisa berjalan dengan baik. Komponen tersebut yaitu konten untuk pembelajaran, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, strategi komunikasi, jaringan internet. Contoh kelas maya sebagai berikut. Edmodo sebagai contoh social learning network.